Meluncur dari air terjun setinggi 10 meter berani, tapi lompat dari air terjun yang tingginya tuh 1,5 meter doang, malah kayak gini nih. Oke, oke. Apa itu? Jangan ketawa ya guys, kalian nonton deh sampai akhir. Aku ada pembelaan kok, kenapa aku takut banget buat lompat. Kalau udah sekali lompat. Air terjun cantik yang airnya tuh warna biru. Coba lompat dari air terjun setinggi ini, nikmatin sunrise dari tengah laut sambil kejar-kejaran bareng lumba-lumba, dan main bareng ikan-ikan sambil lihat terumbu karang yang cantik. Sampai akhirnya tahu sih gimana rasanya disengat ubur-ubur. Aku dan Sang Robi bakal ajak kalian buat jalan-jalan ke Buleleng, Singaraja, kota yang terletak di Bali bagian utara yang terkenal dengan air terjun yang cantik dan wisata lumba-lumbanya. Sumpah deh, vlog kali ini tuh seru dan random banget sih emang. Mending kalian siapin camilan, terus cari-cari posisi rebahan ternyaman dan nonton keseruan kita hari ini sampai habis ya. Kita mau ke Pucuk. Kalau dari airport, dari Kute atau dari Nusa Dua, kalian tuh kayak butuh sekitar 2-3 jam buat kesini. Aling-aling waterfall, air terjun yang airnya tuh warnanya biru, dan di sini tuh ada beberapa air terjun sekaligus. Ada yang tingginya 38 meter sampai yang paling pendek tuh cuma 1,5 meter. Dan yang bikin aku excited, nantinya kalian bisa lompat atau berseluncur dari air terjun ini nih. Seru banget kan? Atau malah jadi serem ya? Ini terletak di Desa Sambangan. Ya, kalau mau gampang kalian tinggal pakai Google Maps aja ya, pasti ketemu kok. Aksesnya juga gampang banget sih dan gak ekstrim sama sekali buat mobil apalagi motor. Sumpah, tempat ini tuh udah banyak banget berubah. 3 atau 4 tahun lalu tempat ini tuh gak serapi dan secantik yang sekarang. Jujur aku salut sih dengan cara mereka mengelola tempat ini, mengingat menurut aku tiket masuk ke sini tuh terbilang murah ya, 20.000 per orangnya. Dan buat kalian yang mau lompat dari air terjun, kalian tuh cuma perlu bayar 125.000. Kalian bakal ditemenin sama guide dan udah dapet minuman yang seger gitu loh. Nantinya kalian boleh lompat sepuasnya dan bakal diajarin cara lompat yang aman sama guide-nya nih. Kalian tahu nggak bunga Rafflesia arnoldi itu loh, yang biasanya di kebun raya Bogor, itu yang dari Bengkulu, ini ada di sini tapi dia udah mati gitu, tapi nggak sebesar yang Rafflesia arnoldi yang di Bengkulu itu, dia cuma sekecil ini doang, keren ya, tapi udah mati. Pertama, kita bakal diarahin oleh guide-nya ke air terjun tertinggi yang ada di sini. Tapi ya guys, setelah beberapa menit jalan-jalan di sini, terus barusan tuh minum dari sumber air yang masih murni dan seger banget, aku tuh jadi ngerasa vibes-nya tuh mirip kayak kita lagi trekking di Swiss gitu, atau negara-negara di Eropa. Wah, walaupun aku belum pernah ke Eropa ya. Suasananya tuh sendu, udaranya adem, suara air terjunnya yang bikin tenang, sejauh mata memandang itu juga cuma ada alam-alam yang asri doang. Ini tuh perfect banget sih. Dan ini dia. Jadi ini tuh namanya air terjun Aling-Aling, tingginya tuh 38 meter. Jadi sebenarnya di kawasan ini tuh banyak banget air terjunnya. Nah, ini salah satunya yang paling tinggi. Sekarang tuh hari ini kebetulan banget, kita beruntung banget, airnya tuh lagi bagus banget, warnanya tuh bahkan warnanya hijau kebiru-biruan gitu kan. Kemarin kata guide-nya tuh 2 hari lalu warnanya tuh coklat, karena sekarang tuh lagi musim hujan. Aku nggak nyangka sih, ternyata air terjunnya tuh setinggi dan secantik ini. Warna airnya tuh biru muda, bikin vibes Eropanya tuh makin kerasa, ya nggak sih? Saking besarnya air terjun ini, kalau kita berdiri di sini selama beberapa menit aja tuh kayaknya bisa basah kuyup deh. Air seger yang dibawa oleh angin dan percikan dari air terjun ini tuh bikin wajah dan badan kita tuh kayak basah. Sumpah ini rasanya sejuk banget, banyak percikan airnya, wow. Udah gitu dingin, anginnya sepoi-sepoi. Aku dulu pernah kesini, cuma aku kayaknya nggak ngeliat ini deh. Cuma kayak yang jumping sliding doang gitu. Sekarang udah sebagus ini ya? Iya, dan itu proper banget sekarang tempatnya. Jadi ini tuh karena lagi musim hujan, airnya tuh deras banget. Kalau hujan kemarau nggak terlalu licin gitu. Nah, gampang ke sana. Kalau musim kemarau tuh dia nggak terlalu sederas ini, jadi bisa ke tengah-tengah. Tapi jarang banget ada yang ke tengah, karena katanya. Wah, gila sih, keren banget kan? Jujur, ini tuh termasuk salah satu air terjun tercantik yang pernah aku lihat, guys. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Sekarang kita bakal lompat dari air terjun ini. Bukan dari air terjun yang besar tadi ya, gila aja sih kalian. Kita bakal jalan sekitar 15 menit lagi melalui pinggiran sungai ini yang akan membawa kita ke air terjun selanjutnya, yang gak kalah cantik dengan air birunya. Airnya bagus banget. Masya Allah, tabarakallah. Kita mau ke Pucuk.
Dan disinilah kita bakal lompat dan seluncuran dari atas air terjun, mulai dari 1,5 meter yang sependek ini hingga 15 meter yang setinggi itu tuh. Setelah ganti baju dan pakai pelampung, kita tuh kayak bakalan coba buat lompat dari ketinggian 5 meter dulu ya. Jadi di aling-aling ini emang ada yang 5 meter, 10 meter, 12 meter, 15 meter. Bener nggak ya? Ini yang paling pendek. Ini yang paling pendek, 5 meter. Tapi sebenarnya kita boleh sih nggak pakai pelampung. Soalnya kedalaman di bawahnya tuh 5 meter, jadi lebih aman tuh pakai pelampung, guys, for your safety reason, okay? Tapi pas giliran aku tiba-tiba aja rasa excited dan berani aku tuh hilang gitu aja dan berubah jadi rasa takut dan ragu-ragu. Takut apa jadi? Emang takut? Kan udah pernah. Iya, tapi takut. Sumpah ini tuh rasanya tuh kaki aku kayak susah banget sih buat lompat. Takut salah cara lompatnya, takut salah cara mendarat, takut telinga dan hidung aku kemasukan air, takut jantung aku hilang, takut tenggelam lah. Padahal guide-nya tuh udah kasih tahu aku dengan jelas caranya lompat dengan aman ya. Yalah, yang lain dulu lah, jangan aku lah. Aduh. It's okay. Setelah beberapa menit, aku tuh masih belum berani. Dan kalau lompat tapi masih ragu-ragu, malah jadi lebih bahaya kan. Akhirnya aku putusin untuk pindah dan coba air terjun yang 1,5 meter terlebih dahulu buat pemanasan ya. Oke. Emang mau bisanya itu aja nggak apa-apa. Kalau sini takut, jangan loncat. Dan apakah aku berani? Takut. Oh, kakak tuh cuma ragu-ragu. Ayo beli aku. Kakak, aku takut. Oke. Satu, bisa. 1, 2, 3, lompat. 1, 2, 3. Aku dari aku aja ya. Ya, kakak aja. Oke. Ya nggak usah kalau gitu. Mau nggak lompat? Ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Kakak kan petualang. Enak. Petualang. Petualang. Apain tuh? Apain itu? Ya. Aku takut banget ya. Iya. Kayaknya aku tuh di sini udah lebih dari 3 menit deh. Walaupun Kak Robi tuh udah coba nenangin dan ngeyakinin aku dari bawah ya kalau aku tuh bisa. Bahkan orang-orang di sekitar aku tuh ini bule-bule semua nyorakin aku gitu loh. Ayo saya, semangat ya. Go. Dan setelah ngumpulin keberanian ditambah Kak Robi bakal jagain aku dari bawah, akhirnya aku berani sih buat lompat. Bisa kan? Mantap. Bisa. Rasanya lega banget. Dan emang bener sih semua yang ada di kepala aku tadi tuh emang cuma overthinking aku aja. Lompatnya seru kok. Dan setelah di air ya kita bakalan ngambang ke atas gitu. Bahkan rasanya tuh pengen lompat lagi. Sekarang yuk kita coba yang 5 meter. Dan ternyata sumpah ini jauh lebih seru dari yang 1,5 meter. Puncak adrenalin yang kita rasain pas lompat sambil teriak ditambah ngerasain segernya air saat kita mendarat di sana. Ini tuh bikin nagih banget. Gimana? Kalian berani nggak kira-kira buat lompat di sini? Komen di bawah dong. Aku pengen tahu juga. Apa cuma aku doang ya yang takut lompat di ketinggian 1,5 meter? Malu banget gak sih? Nah selanjutnya 10 meter. Untuk yang ini aku nggak bakal lompat ya, tapi meluncur dari atas air terjun setinggi 10 meter ini nih. Walaupun ini kelihatannya lebih serem ya, tapi kalian percaya nggak sih? Justru aku paling excited dan gak punya rasa takut sama sekali buat yang satu ini nih. Kalian lihat deh. Wah bener kan? Rasanya tuh kayak lagi main prosotan di waterboom versi alam gitu loh. Rasanya mana lebih seru? Kenapa? Cuma tiduran doang. Jatuh. Tapi keren banget loncatnya tuh. Kakak jauh banget lompatnya gitu. Tapi keren, mantap. Gimana rasanya? Mantap. Seru kan? Mau lagi? Emang iya. Akhirnya kita lanjut ke yang terakhir nih, yang paling aku tunggu-tunggu, jeng, yaitu pulang. Yang 15 meter kita skip dulu aja ya. Kalian lihat sendiri aja, pasti kalian tahu kan kenapa aku nggak berani. Kak Robi aja nggak berani, masa aku berani, ya kan? Iya, dikasih durian sama beli
nggak habis di video ini. Makan langsung sama Mbak. Enak banget. Mungkin kata-kata yang bisa aku pelajari hari ini adalah, coba kalian pikir, kalau kamu termakan oleh ketakutanmu, maka kamu selamanya tidak akan pernah tahu seberapa jauh kamu bisa melangkah. Beuh, mantap, keren kan? Gak kerasa kita udah 3 jam di sini dan ini tuh udah mulai gelap. Akhirnya kita mutusin buat naik ke atas, buat ganti baju dan pergi ke hotel tempat kita bermalam nih. Overall, tempat main kita yang pertama di trip kali ini bener-bener seru sih. Walaupun sempat ada drama ya sebelum aku berani lompat, tapi aku dan Kak Robi enjoy kok. Terutama Kak Robi nih, ketagihan banget kayaknya lompatnya. Kayaknya tuh dia tuh ngulang 2-3 kali gitu deh. Buat kalian yang suka sama alam ditambah suka main air juga dengan harga yang murah, ini tempat cocok sih buat kalian. Untuk uang yang aku habisin adalah jeng 290.000 untuk 4 orang. Aku, Kak Robi ambil paket buat lompat, sedangkan konten kreator dan asisten aku ambil yang cuma tiket masuk aja. Menurut aku ini tuh termasuk murah sih untuk apa yang kita dapat. 9,3 dari 10 deh dari aku. Worth it, approve, mantap. So far Singaraja tuh ternyata nggak ngebosenin ekspektasi aku di awal sih. Walaupun bukan merupakan daerah pariwisata, tapi mereka bisa ngelola dan ngasih service yang menurut aku tuh nyaman buat kita sebagai pengunjung ya. Day one well done, yay! Besok aku, Kak Robi dan tim aku tuh bakal lakuin hal yang lebih seru lagi. Karena ini nih ikon Singaraja di mata wisatawan asing. Tur dengan perahu untuk melihat dolphin ditemani sunrise di pagi hari. Kita lihat bareng-bareng ya, apakah dolphin tour bisa mengalahkan serunya Aling-Aling Waterfall? Sekarang kita lagi OTW ke Sunari Hotel. Jaraknya tuh dari Aling-Aling sekitar 25 menit gitu. Sekarang tuh udah jam 17.25, jadi udah mau sunset gitu. Jadi kayaknya nanti pas kita sampai hotel tuh udah agak gelap gitu deh guys. Segitu dulu ya, bye-bye. Tapi sebelum itu kalian lihat deh hotel tempat aku nginep hari ini. Hari ini kita nginep di hotel yang jaraknya sekitar 25 menit dari Aling-Aling Waterfall. Agak jauh sih emang, tapi ini tuh tempatnya di pinggir kota Singaraja yang depannya tuh langsung pantai gitu. Nah jadi besok kita tuh bakalan berangkat jam setengah 6 pagi untuk mulai dolphin tour. Jadi aku sengaja cari hotel di pesisir pantai supaya perahu dari dolphin tournya tuh bisa jemput kita langsung di depan sini nih. Jadi kita tuh nggak perlu naik mobil lagi gitu loh menuju lokasi penjemputan. Ini tips juga nih buat kalian yang punya rencana buat liburan di sini ya. Dicatat ya tips dari aku, bahkan ada beberapa hotel tuh yang nyediain langsung pakai dolphin tour gitu. Jadi kalian gak usah ribet lagi deh buat booking dolphin tour di aplikasi lain. Selamat pagi, sekarang jam 5.44. Jadi aku udah ada di belakangnya Hotel Sunari. Kebetulan belakangnya tuh langsung ke pantai. Jadi kita di sini sebenarnya nunggu dijemput sama abang-abang tukang perahu. Kemungkinan kita di laut itu sekitar 2-3 jam. Semoga kita bisa ketemu lumba-lumba dan footage-nya cantik ya. Nanti kalian lihat deh. Sebenarnya tuh aku penasaran, kenapa sih lumba-lumba di tempat ini tuh banyak banget, cuma ada di sini loh. Udah gitu dia munculnya tuh ada jam-jamnya. Jadi kita tanyain langsung aja ke lumba-lumba ya. Berangkat dari pesisir pantai kurang lebih jam 6 ya, kita akan menuju ke tengah laut menggunakan jukung. Jukung tuh kayak perahu nelayan gitu yang cukup buat 5-6 orang. Belum lama kita berlayar, kita tuh udah disapa nih sama matahari yang muncul dari balik perbukitan di belakang kita. Cantik banget. Keren banget sunrise-nya. Iya, layernya di antara gunung gitu ya. Kayak kalian tau gak sih kalau waktu SD tuh kita suka nggambar. Iya, itu dia. Ada gunung, ada matahari di tengah-tengah gitu. Dia. Hari ini cuacanya lumayan cerah sih, sunrise-nya kelihatan jelas, awannya hampir nggak ada walaupun sedikit berangin ya. Tapi tetap aja ini bisa dibilang cukup beruntung karena belakangan ini tuh lagi musim hujan parah gitu loh di Bali. Dan beruntungnya 2 hari ini tuh entah gimana bisa cerah. Emang Allah tuh baik ya sama kita. Kalian tahu nggak sih kalau lumba-lumba tuh morning person guys? Dan juga kalian pasti udah sering lihat video atau foto lumba-lumba yang lagi lompat-lompat gitu kan ke permukaan. Itu tuh karena mereka butuh napas. Meskipun hidup di air, lumba-lumba tuh mamalia ya. Jadi bernapas pakai blowhole di kepala mereka. Kalau yang ini kalian pasti udah pada tahu ya. Walaupun aku sebenarnya udah pernah lihat lumba-lumba dengan cara ini, tapi aku tuh belum pernah lihat lumba-lumba secara langsung di bawah laut. Nah, ini nih yang bikin aku excited. Karena aku bakalan turun dan berenang di lautan yang dalam ini nih bareng lumba-lumba. Aku tuh penasaran sih gimana rasanya megang mereka secara langsung gitu loh.
Semoga aja nanti aku dapat momennya ya, karena mereka tuh pinter banget dan cepet banget. Kalau mereka ngerasa kita itu ancaman, ya mereka tuh kayak bakal pergi terus ngejauhin kita gitu loh. Setelah kurang lebih 40 menit kita muter-muterin ini laut, tapi kita tuh kayak masih belum bisa nemuin mereka gitu. Kita udah ganti haluan beberapa kali karena perahu lain tuh ngelihat keberadaan si lumba-lumba ini dan terus ngabarin guide lainnya tuh kayak punya walkie-talkie gitu loh. Tapi mereka tuh ngindar terus. Ini tuh buat aku merhatiin lebih jauh dan aku sadar kayaknya ada sekitar 40-50 kapal yang berlayar di sekitar aku dengan tujuan yang sama deh, melihat lumba-lumba. Mana nggak takut lumba-lumbanya? Iya. Kapalnya ngejar banyak banget. Mungkin aja lumba-lumbanya takut kali ya, atau ngerasa nggak nyaman, makanya dia tuh kayak terus menjauh dan menghindar dari kita gitu. Dan setelah kurang lebih dari 1 jam, akhirnya ini terjadi nih. Wah, oh itu kak itu. Aja seneng dari itu ya. Siu. Ya, banyak banget, keren banget kan. Mantap, beserta adik-adiknya. Hai. Thank you Sudah muncul. Udah habis dari makan. Udah. Ini dia. Mana? Ini deket banget. Ya, nggak muncul lagi dia guys. Tuh. Tuh di depan. Tuh dia tuh. Tuh Di bawah kita anjir, di bawah kita. Tuh. Mana ya? Tuh. Terkepung perahu deh guys. Iya, dia nggak bisa lompat jadinya. Ya. Gerombolan mereka pun mulai muncul ke permukaan. Walaupun jujur ini tuh jauh lebih kecil ukurannya dari yang terakhir aku lihat sih. Mungkin aja ini kelompok yang lebih muda kali ya. Tapi tetap cantik sih dan lucu banget. Dan tanpa basa-basi lagi, aku dan Karobi siap-siap buat turun dan berenang bareng mereka secara langsung. Yang kanan 2 orang itu ya? Tapi sumpah ternyata di bawah sini tuh rasanya bener-bener beda dari ekspektasi aku gitu loh. Karena ternyata jauh lebih susah buat lihat lumba-lumbanya dari bawah sini. Karena lautnya tuh dalam banget, kayak sekitar 40 meter lebih deh. Udah gitu kelihatannya tuh cuma laut biru doang gitu yang gelap gitu loh. Ditambah dolphinnya nih kenceng dan lincah banget. Dilihat pakai mata aja tuh susah ya, apalagi pakai kamera ya kan. Padahal tim aku yang di atas kapal tuh udah ngeliat mereka beberapa kali dan coba ngarahin aku di mana arah dolphinnya gitu. Tapi tetap aja ini tuh kayak susah banget buat ngelihatnya. Arah jam 1. Tuh depan kakak. Jam 1. Depan kira banget. Ditambah lagi ini aku diseret kapal yang kecepatannya lumayan kenceng buat kejar dolphin ya. Jadi tangan aku tuh kayak harus ngegenggam kayu ini sekuat mungkin. Dan itu sakit banget tau. Capek banget rasanya, ya Allah. Dapat ya? Enggak. Setelah kurang lebih 20 menit di bawah air bertahan buat bisa lihat mereka, badan aku tuh kayak capek banget dan tak kenapa badan aku tuh rasanya jadi nggak enak gitu loh, yang bikin akhirnya aku mesti kayak nyerah. Ya udah deh ya, walaupun aku lumayan sedih dan gak puas karena gak bisa lihat dan berinteraksi dengan mereka secara langsung dan nyeritain gimana rasanya ke kalian, tapi ternyata ya setelah aku cek footage ketika mau edit, kalian lihat ini deh, kamera aku tuh kayak sempet nangkep mereka gitu, walaupun mata aku aja nggak sempet ya, nggak terlalu clear dan mereka larinya tuh kenceng banget. Ya ini bikin kecewaku kurang dikit lah ya. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau aku nih jadi lumba-lumba terus dikejar-kejar oleh 50-an lebih kapal ya, kayaknya aku juga bakal menghindar sih dan jarang nampakin diri ke atas juga. Karena mereka kan tujuannya buat cari makan ya. Terus setiap paginya 40-50 kapal tuh datang buat ngejar-ngejar mereka dan ganggu mereka pas cari makan. Apalagi mereka tuh termasuk mamalia yang pinter kan. Jadi mereka pasti ngerasa terganggu dan memilih buat menghindar. Semoga aja mereka nggak pilih buat pergi sih dari daerah sini, ya kan? Oke, selanjutnya aku dan Karobi bakalan snorkeling sebentar di sekitaran sini nih. Karena jujur aja aku tuh udah capek banget ya, tangan aku tuh kayak agak pegel dan sakit gitu. Akhirnya kita di sini cuma sekitar 20 menitan aja, yang kemudian kita akan diantar kembali ke hotel. Hai, aku udah di hotel nih, sekarang udah di depan kamar. Jadi aku mau ceritain tadi pengalaman aku ngeliat lumba-lumba dan juga snorkeling. Sebenarnya aku ini udah kali kedua ya lihat lumba-lumba, tapi nggak tahu kenapa hari ini lumba-lumbanya tuh dikit banget. Biasanya tuh banyak banget di samping kiri kanan ya. Tapi
it's okay lah, kasihan juga lumba-lumbanya dikejar sama 40-50 kapal sih. Terus tadi abis itu aku snorkelingnya so-so sih menurut aku. Tadi pas aku snorkeling itu kedalamannya tuh sekitar 5-10 meter, itu kayaknya bisa buat diving juga deh. Cuma tadi sayangnya tuh snorkeling equipment kita tuh nggak lengkap gitu, jadi aku cuma pakai snorkel doang, jadi nggak ada finnya, jadi kaki aku terlalu lemah kali ya, jadi nggak kuat buat nendang di bawah. Nah kalau pakai fin tuh biasanya kan lebih cepat, lebih nendang, jadi lebih mudah lah untuk deep dive-nya. Kalau ini tadi agak sulit gitu. So far ikannya banyak, ada yang kecil-kecil, ada yang sedang juga, ikan Nemo juga ada, kayak gitu-gitu. Susah kayak? Susah turunnya, soalnya dalam, jadi harus pakai Fin harusnya. supaya nendang. Soalnya orang-orang rata-rata cuma ini aja, ngambang di atas aja, Doang nggak bisa. bukan yang ngedive. Ini kan harusnya lumayan ada ya di dalam. Jadi kursinya pakai kaki nendang. Oh ya? Sini aja capek banget kalau kayak gitu. Tadi aku juga sempat feeding ikannya dan itu seru banget sampai dipenyot-penyot kulit aku. Karangnya juga termasuk masih sehat sih di sini, masih bagus semuanya. Oke, sekarang aku mau mandi, abis itu nanti aku bakalan keliling hotel dan room tour. Bye. Hola, jadi ini dia kamar aku, villa dengan private pool di Sunari, tepatnya di Singaraja. Ini dia, kita lihat kolamnya, ini cukup lah ya buat main-main. Di sini juga ada kayak gazebo gitu, balai bengongnya, gazebo buat duduk-duduk. Semalam tuh bulannya cantik banget, jadi tuh kita bisa sambil duduk-duduk sambil menikmati pemandangan gitu. Ini ada tempat buat duduk-duduk santai juga. Sekarang kita masuk ya. Cilupah. Ini dia, jadi kamarnya tuh TV-nya gede banget kan, TV-nya, terus ada kulkas, mini refrigeratornya juga. Tapi desainnya dia cantik banget ya, ada bunga-bunga gitu. Ini kasurnya nyaman banget, yang pasti ada AC. Singaraja tuh cantik banget guys. Ini juga ada lemarinya, tara. Oh, ada berangkasnya juga kalau kalian mau nyimpan logam mulia ya. Siapa tahu logam mulianya kan kalian bawa-bawa gitu. Sini ada ruang make up. Ini tapi enak, seru banget sih. Ada ruang make up, ada water blower, terus kita dapat kopi juga. Kalian bisa dapetin kopi potsnya juga. Jadi overall kamar ini tuh nyaman banget. Sebenarnya cocok sih buat kalian yang udah berkeluarga ya, bawa anak kalian ke sini gitu sambil menikmati private pool dan sebagainya. Jadi cocok nih buat kalian yang udah berkeluarga. Mungkin yang kali ini aku kasih rate-nya 7 dari 10 kali ya. Ini berdasarkan beberapa faktor yang aku jabarin barusan ya, bukan karena lumba-lumbanya tuh dikit. Kalau itu mah terserah lumba-lumbanya aja deh ya kan. Dan uang yang aku habisin kali ini tuh jeng-jeng. Kalian nilai sendiri lah ya, worth it atau enggak berdasarkan review aku barusan. Dan kayaknya trip Singarajaku kali ini berakhir sampai sini deh. Overall Singaraja menurut aku ngasih kita keseruan yang masih jauh melebihi ekspektasi sih. Dan ini tuh nyadarin aku kalau masih banyak banget tempat-tempat yang belum aku explore di Bali. Terlepas dari banyaknya hal tidak mengenakan yang terjadi ya, mungkin yang bikin trip kali ini dimenangkan oleh hari pertama dengan aling-aling waterfall-nya. Kalian komen di bawah ya, harus kemana aku selanjutnya. Bye-bye!